Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Eka Astianingsi dan kawan saya Alma Fuji Anugrah. Kami adalah mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sekularisme yang mengakar di Tajikistan, serta Islam yang mengikis dengan kebijakan pemerintah Tajikistan yang anti-Islam. Sebagai bahan dari syarat ujian akhir semester, Politik Islam di Asia Tengah. Tajikistan adalah salah satu negara di kawasan Asia Tengah bekas jajahan Soviet. Tajikistan dahulu diawali oleh Kekaisaran Samanid 875 sampai dengan 999 sebagai negara bangsa Tajik yang berbahasa Persia. Kemudian 1860 Tajikistan berada di bawah pemerintahan Soviet. Berlanjut sampai dengan 1920, Tajikistan dijadikan sebagai salah satu republik pendukung Uni Soviet, yaitu Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Runtuhnya Uni Soviet pada 1992 mengakibatkan pecahnya negara-negara aliansi termasuk Tajikistan. Kemudian kemerdekaan diraih oleh Tajikistan pada tahun 1991 dengan beribu kota Dushan, setelah runtuhnya rezim Uni Soviet. Setelah kemerdekaannya, Tajikistan harus berusaha ulang untuk membangun negaranya sendiri dari awal. Runtuhnya Uni Soviet di Tajikistan tidak menjadikan tolak ukur bahwa Soviet akan benar-benar meninggalkan kawasan tersebut 100%. Dari sekian banyak peninggalan bangsa Barat, faham sekularisme dirasa masih melekat pada beberapa aspek kehidupan di Tajikistan. Tajikistan yang baru merdeka pada tahun 1991 menghadapi berbagai permasalahan yang timbul, baik dalam ekonomi, sosial, budaya, dan juga pembangunan. Salah satu isu yang sangat menarik untuk dibahas saat ini adalah bagaimana sekularisme dapat mengakar di negara Tajikistan. Sekularisme merupakan suatu pemikiran, ideologi, ataupun gagasan yang berisikan bahwa negara harus memisahkan antara agama dan juga pemerintahan. Pemikiran ini menyatakan bahwa suatu institusi yang bernama negara harus dipisahkan dari segala jenis agama maupun kepercayaan. Pemikiran seperti ini dibawa oleh salah satu negara di kawasan Asia Tengah, yaitu Tajikistan. Pemerintah Tajikistan berusaha melakukan berbagai upaya agar negaranya menjadi negara yang maju dan juga modern, dengan mengikis sistem sosial dan budaya yang sudah eksis di masyarakat sejak lama. Secara terbuka, mereka juga mengkritik eksistensi dari agama Islam yang dianggap sebagai penghalang kemajuan negara Tajikistan. Peradaban Islam hadir di kawasan Asia Tengah dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad 7 Masehi dan dijadikan sebagai bagian utama dari budaya Tajikistan. Kemudian, Islam pun menjadi agama mayoritas di kawasan Asia Tengah, terkhususnya di negara Tajikistan. Namun, hadirnya bangsa Barat di wilayah Asia Tengah adalah sebuah tantangan besar bagi peradaban Islam. Soviet hadir di tengah-tengah budaya Islam kawasan tersebut dengan membawa faham baru, yaitu faham sekularisme. Ini adalah salah satu faktor mengapa peradaban di kawasan Asia Tengah sempat meredup. Setidaknya selama 7 dekade mengontrol politik Tajikistan, Soviet selalu melakukan kampanye anti-Islam.
Tahun 1960-an, rezim Nikita Khrushchev dari Rusia terus meningkatkan propaganda anti-Islam dan berlanjut hingga 1980 pada kepemimpinan Kremlin. Rusia dengan sekularisme selalu menghubungkan Islam dengan keterbelakangan, tahayul, dan juga fanatisme. Tahun 1979 sampai dengan 1980, Soviet dengan resmi menjadi rivalitas Islam di beberapa negara kawasan Asia Tengah. Salah satunya adalah Tajikistan. Budaya serta peradaban Islam yang ada di Tajikistan dan Asia Tengah memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari kehidupan. Islam yang dibawa di kawasan tersebut sejak 7 Masehi memang menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan eksistensinya. Dan sekularisme ini adalah salah satu musuh besar dalam mempertahankan eksistensi Islam di kawasan Asia Tengah dan juga Tajikistan. Meskipun Tajikistan hingga saat ini memiliki total 98% penduduk muslim, dengan 90% berasal dari mazhab Sunni dan 3% dari mazhab Syiah. Namun, nyatanya, sekularisme yang ditinggalkan oleh bangsa Barat Soviet masih terasa kental dan meresap di setiap sendi-sendi kehidupan. Sekularisme yang mengangkat inilah yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengendalikan berbagai sektor kehidupan di Tajikistan, seperti ekonomi, politik, maupun pendidikan. Kepercayaan Ortodoks Rusia masih banyak dipraktikkan oleh orang-orang Rusia yang menetap di Tajikistan. Banyak bermunculan komunitas atau organisasi Rusia seperti Kristen dan juga Yahudi. Sebagai tindak sekularisme yang nyata, pemerintah Tajikistan sering membuat undang-undang anti-Islam yang dikampanyekan secara terbuka. Ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Tajikistan untuk menekan dan juga mengikis umat Islam yang berada di Tajikistan. Praktik nyata dari sekularisme ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan perundang-undangan negara yang mengontrol penuh tatanan politik, ekonomi, pendidikan, serta budaya di Tajikistan. Pada masa pemerintahan Presiden Emomali Rahmon, kebijakan ini digunakan untuk mencegah praktik Islam yang dikhawatirkan akan ekstremismenya. Di Tajikistan, pemerintah membuat beberapa kebijakan anti-Islam di berbagai aspek kehidupan sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan berhijab bagi kaum perempuan. Pada tahun 2005, pemerintah Tajikistan melalui Kementerian Pendidikan melarang adanya siswa yang menggunakan jilbab di sekolahan. Aturan busana tanpa hijab juga kembali dikampanyekan pada tahun 2018 dengan menerbitkan buku panduan bagaimana seorang wanita seharusnya berbusana yang benar. Para wanita ini juga dilarang menggunakan jilbab dan gaun hitam di kantor pemerintahan. Yang kedua adalah penutupan masjid dan larangan pembangunan masjid. Tahun 2011, pemerintah Tajikistan menutup sekitar 2.000 masjid di seluruh wilayah Tajikistan. Setelah ditutup, masjid ini kemudian dijadikan tempat umum seperti bioskop, salon, perpustakaan, kafe, pabrik, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Presiden Emomali juga melarang adanya pembangunan lebih banyak masjid. Masjid juga dilarang untuk dihadiri oleh kaum perempuan dan anak-anak di bawah 18 tahun. Yang ketiga adalah larangan organisasi Islam. Pemerintah Tajikistan melarang segala jenis aktivitas organisasi Islam yang dianggap sebagai salah satu ekstremisme di kawasan tersebut.
pemerintah banyak menangkap orang-orang yang bergabung dalam organisasi Islam apapun. Misalkan saja pada penangkapan sekitar 117 orang yang dicurigai sebagai anggota organisasi Islam Ikhwanul Muslimin. Dan yang poin keempat adalah larangan partai Islam. Selain larangan organisasi, pemerintah Tajikistan juga melarang adanya keterlibatan partai politik Islam di Tajikistan. Tahun 2019, pemerintah melakukan referendum dengan melarang gerakan oposisi, yaitu Partai Kebangkitan Islam. Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat kita lihat bahwasannya sekularisme yang dibawa oleh bangsa Barat, bangsa Soviet ini masih mengakar di Asia Tengah, khususnya negara Tajikistan. Tajikistan bukan hanya berusaha memisahkan agama dengan negara, namun benar-benar menekan segala aktivitas masyarakat Muslim di Tajikistan. Pemerintah memegang penuh kontrol terhadap segala aspek kehidupan Tajikistan, meliputi sosial, budaya, dan juga politik. Pemerintah Tajikistan sering membuat peraturan serta kebijakan yang melarang adanya keterlibatan agama Islam. Misalnya saja di bidang politik, pemerintah melarang partai Islam serta organisasi Islam. Dalam bidang sosial serta budaya, pemerintah melarang masyarakat berbusana muslim dan berjenggot. Tajikistan yang 90% penduduknya adalah muslim, tentu banyak kontra dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya Tajikistan. Protes keras kerap dilayangkan oleh berbagai kalangan di Tajikistan. Ini adalah bukti bahwa keberadaan Muslim di Tajikistan terus terdorong dengan sekularisme yang mengakar di Tajikistan sendiri. Semakin lama, Islam akan semakin mengikis oleh pemerintahan Tajikistan.